nya jatuh duluan. Nah ini yang riskan itu adalah di bearingnya. Ini bearingnya sangat riskan sekali. Jadi kalaupun memang maintenance sudah benar, tapi handpiece itu pernah jatuh, nah itu udah fatal bearingnya gitu. Kadang ada handpiece yang baru dibeli 2-3 bulan, nggak taunya bearingnya bermasalah gitu. Entah perawatannya yang salah atau handpiece-nya pernah jatuh gitu. Oke, saya jelaskan maintenance. Yang pertama itu high speed. Nah kalau untuk high speed itu model sekarang itu ada 4 hole, 2 di atas dan 2 di bawah. Nah kalau untuk high speed ini perlu yang di maintenance, ini tidak perlu pakai konektornya, karena ini untuk yang low speed, yang kosongan seperti ini. Itu kan beda, high speed dan low speed gitu. Kalau yang low speed itu perlu yang namanya konektor, baik yang kontra angle ataupun straight. Saya jelaskan. Kalau untuk yang high speed itu sedikit simpel, dimiringkan lalu disemprot yang bagian mediumnya. Sebenarnya ini disiapkan tisu, ada tisu. Kita. Siapkan tisu, dimiringkan seperti ini, baru semprot ke lubang yang medium. Selama 3 detik. Nah, di sini bersih. Kalaupun kotor, di sini pasti akan ada debris, sisa debris atau darah seperti itu. Ini sudah bersih, berarti perawatannya sudah baik. Gitu. Dan kalaupun sudah selesai disemprot, mungkin pada saat poli selesai, ini ditaruh di botol biar turun seluruh gitu, baru besok di 3-way biar habis sisa-sisa minyak dan oilnya setelah menggunakan ini gitu. Ini bersih, berarti ini sudah benar perawatannya. Itu disemprot berarti ya, Mas? Gimana, Pak? Disemprot? Iya, Itu disemprot? 3-way-nya dimasukin ke sini aja, disemprot gitu, biar ada sisanya Nah, gitu. di sini nggak punya ya? Di dental unit. Nah, di Oka kan nggak punya? Oka nggak ada. Nggak ada, di freeway-nya kan nggak punya kalau di Oka ya? Oh gitu ya. Jadi nggak bisa dong nyemprotnya ini. Pakai apa ya biasanya ya? Kalau nggak cukupnya di tos aja. Jadi ini untuk edipoli ya, saya bicara untuk dipoli. Jadi kalau untuk dipoli gigi nanti tinggal di 3-way aja biar lurus kayak gitu kan. Seperti itu. Nah terus yang kalau untuk yang low speednya di kontra angle ini dipoli, mungkin di Oka juga tidak menggunakan ya. Ini dipoli, Mas, dipoli. Menggunakan konektor ini ya, Mbak ya. Oke. Dan air motornya tadi itu tidak perlu disemprot. Gitu. Jadi hanya handpiece-nya saja. Tetap sama posisinya miring. Hati-hati kadang suka jeblok ke luar kalau megangnya tidak benar. Nah ini ada sedikit kotor gitu, jadi ini perlu rutin maintenance lagi, Mbak. Kurang lebih kotornya seperti ini, ada debris, sisa darah kayak gitu. Nah ini yang kadang bikin bearingnya nanti rusak gitu. Contoh kalau kayak ini bisa awet karena tidak ada sisa tadi darah kayak gitu. Nah kalau yang kontra angle ini kan ada sisa darahnya, jadi masih perlu rutin disemprot aja. Selesai poli disemprot gitu, selesai poli disemprot. Itu punya atas ya? Iya, punyaan poli gigi. Oke. Yang ini juga sama, punya poli. Kalau ini bersih juga, ada sedikit, tapi perlu dirutinkan. Nah sekarang kalau di poli kiranya sudah cukup sih, hanya cukup disemprot lalu ditos gini aja, ditaruh kepala di bawah. Siapkan gelas gitu kosong atau tisu gelas, masukin tisu, ditos. Paginya tinggal di trisis gitu aja. Itu berapa lama Mas ngutosnya itu? Tinggal semalaman aja. Oh, tinggal semalaman. Iya, jadi poli tutup malam, perawatnya nyemprot-nyemprot, udah paginya
Tidak tinggal bergantung hidup. dengan pemakaiannya itu ya. Kan misalnya kayak kita dari pagi sampai malam tuh. Ah. Itu tidak harus misalnya di tengah-tengah siang harus digituin lagi atau cukup 1 hari itu. Kalau cukup. ini punya backup itu lebih baik. Setengah hari, nah itu dong. Jadi emang baiknya memang itu ada backupnya. Apalagi yang di OK yang berdarah-darah itu setidaknya ada backup itu 3. Jadi ini dipakai, ini ditos, muter. Jadi siklusnya seperti itu. Itu untuk awet pemakaian dari handpiece thread. Karena memang di beberapa tempat pun yang OK pun juga sering banget pembelian handpiece thread ini. Oke, ini tadi yang dari Satu lagi, Polygy. Mas. Kalau Ya. bearing tadi kan ada yang karena maintenance juga karena ada yang jatuh ya. Bisa nggak bedain bearingnya itu rusak karena jatuh sama? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Aja, Sama, gitu. iya, satu Bearing itu kan kesatuan. kayak cincin gitu. Iya, betul. Di satu Itu kesatuan, sama. Kalau rusak mau jatuh mau Iya. karena maintenance-nya itu sama aja. Iya, sama aja. Bedanya kalau rusaknya sama, kayak hanya satu bearing itu aja. Tapi setelah diobservasi sama teknisi, itu nanti kelihatan tuh nanti apa istilahnya darah-darah kering kayak gitu loh, dok. Kerak, betul. Kalau kerak berarti kan karena maintenance pembersihan. Iya, dulu. iya. Tapi kalau karena dia jatuh, maksud saya apakah jadi Kocak gitu, di dalamnya tuh ada kocak gitu bearingnya. Oh, kayak enggak gitu. kotak gitu ya? Iya, betul ya. Itu yang dimaksud ya? Iya. Oh iya. Bedanya gitu. Kirain saya satu kesatuan ya udah bearing aja yang rusak gitu. Tapi kalau memang udah diobservasi sama teknisi kami, pas dibuka, wah ini darah. Ada tuh kasus di rumah sakit Tidar RSUD, itu tuh baru sebulan. Mereka beli, ini handpiece threadnya itu ternyata pas di sini pas dibuka dia sudah darah kerak gitu. Padahal saya sudah jelaskan cara maintenance yang benar kayak gitu. Ya nggak tahu itu ya. nggak bisa ya, cuma dibersihin aja bearingnya. Nggak bisa. Oh nggak bisa, Nggak harus bisa. ganti. Harus ganti, betul. Harus ganti. Oh berarti bisa kelihatan. Iya, Nanti bisa dicek kelihatan. ya. Di sini Kalau darahnya kotor, banyak banget. Bearingnya berarti karena pembersihannya yang kurang. Tapi kalau karena bersih tapi dia ogah-ogah itu karena dia jatuh. Iya, betul. Kalau kotor tuh udah macet atau bunyinya kasar, dok. Otomatis udah bunyi kasar sama dokternya dipaksain, ya udah kena. Kenapa patah? Apa rusak? Enggak, ya, bearingnya itu. Oh. Iya, ada dulu suara kasar dipaksain kayak gitu kan karena saking pengennya ngerjain konsumen pasien saat preparasi gitu. Oke. Sekarang saya ke handpiece OK sama nanti saya jelaskan sedikit maintenance ini. Nah, sebenarnya kalau untuk handpiece OK ini kan ada berapa dok di sini? Satu aja. Harusnya ada Dia kan 3. saatnya Mau Ya, dua mau. harusnya ada ya 2 lebih Iya, bagus iya. lah kayak gitu buat backup. Jadi satu pesan. setelah dipakai nanti mungkin saya sedikit mungkin nanti saya akan share videonya ke Mbak Ya. Hermin untuk cara maintenance yang benar. Biasanya kalau handpiece yang berdarah OK itu setelah sebelum penyemprotan ini dia tuh harus disiapkan gelas air panas. Jadi awalnya kan gini ya, setelah melakukan pasien gitu kan, habis melakukan pasien misalnya ada berapa pasien, enaknya handpiece backup itu nunggu pasiennya masuk lagi, kita maintenance di handpiece yang setelah dipakai pasien sebelumnya kayak gitu. Setelah berdarah-darah, siapkan air gelas panas, cemplungkan ke gelasnya itu. Jangan full, jangan sampai kena mikromotornya. Jadi hanya segini saja, terus mainkan di situ. Supaya apa? Supaya darahnya itu luruh ke air dulu, kayak gitu kan. Setelah itu baru dicabut, semprotlah dengan NSK dengan posisi miring seperti ini. Kita lihat ya, ini ada darahnya nggak? Nah, ini megangnya harus kencang karena takut jeblok. Ya, ini lihat kan? Wah, tangan saya jadi tidak steril. Ini hitam ya, bisa jadi darah, bisa. Yang pasti darah. Ini parah banget ini. Saya lakukan lagi ya. Berarti sebenarnya si atom nggak ada ya, atom juga bisa. Sebenarnya dicek tidak ya. perlu atom juga sih ya. Maksud saya gini, Hmm. kan mereka bilangnya sudah Bersih. sudah dibersihin gitu kan. Kalau nanti si atom juga bisa ngecek, beneran sudah dibersihin atau belum. Iya. Kayak- Sebenarnya
perawat juga bisa kok. Iya Tidak bisa, perlu. tetap yang rutin perawat. Iya. Cuman maksudnya untuk mengecek ini udah beneran dibersihin atau belum. Kita coba lagi ya. Ini harus berkali-kali ini. Karena sudah kotor. Tiga sampai 5 detik lah. Nah ini juga masih kotor nih. Kotor ini. Tapi lebih baik lah. Nah, artinya apa? Diulang-ulang ini pasti akan berkurang kotornya. Berarti kalau dia ketemu sekali kotor, disemprot terus sampai dia bersih gitu? Iya betul. Ya itu dengan maintenance yang tadi itu baiknya setelah melakukan tindakan ke pasien yang berdarah-darah itu masukkan ke air panas biar darahnya luruh, baru semprot ini. Lalu ditos pakai handpiece yang satu lagi yang sudah disterilkan juga, sudah dilumasi. Nah itu enaknya gitu. Kalau handpiece yang di OK ada backupnya. Jadi ditos gini biar turun ke bawah. Seperti itu. Ada yang ditanya kan? Untuk handpiece yang di OK, kalau di poli simpel, cukup simpel kalau handpiece yang di poli. Oke, ayo ditanyain yang di Ada yang tanyain. Ya, pasien pertama udah selesai maintenance handpiece-nya ini. Masukin air. Kalau misalkan handpiece-nya hanya ada satu, itu masukin ke air panas aja udah cukup. Gitu. Nanti bisa pakai lagi kayak gitu. Kalau tidak ada backup. Tapi nanti di akhir tindakan, misalkan sudah selesai pasien keempat, yaitu harus benar-benar semprot pakai ini NSK. Berarti kalau pergantian antar pasien air panas ya? Ya, kalau tidak ada backupnya. Tapi kalau ada backupnya, baiknya muter. Gitu. Kalau seandainya durante operasinya panas, Maksudnya? ininya panas. Handpiece-nya panas. Handpiece-nya panas. Kadang ada beberapa yang memang gimana ya? Tergantung usernya ya. Dokternya kadang maksain juga pakai kayak gitu sih. Kalau misal Walaupun kami sudah- harusnya gimana? Harusnya gimana? Stop dulu atau direndam sesuatu cairan gitu nggak? Enggak, jangan. Oh enggak. Justru salah kalau ada cairan apa itu yang dimasukin ke itu ke nampan terus dicemplungin itu salah. Nggak perlu. Iya, nggak perlu. Sebenarnya ini udah cukup. Kalau mau masuk CSSD baru bisa. Maksimal 135 derajat loh ya. Ada ini maksimal 135 derajat. Kita Gitu. handpiece-nya masuk CSS. Enggak. Enggak. Takut ini Pak, nanti rusak. Di sini udah ada indikator 135 derajat. Kita berapa? Suhu autocomp 121. Iya, udah. Tapi Itu boleh maksimal sebenarnya ya. itu ya di Masih CSS. boleh. Itu boleh. Iya. Oke. Yang penting ada indikatornya ini aja sudah boleh kok, Dok. Ini sama 135. Handpiece kami kebanyakan NSK ada indikatornya. Ini 135, semua 135 derajat. Begitu. Ya. Ini yang tadi handpiece low speed sudah terbukti tadi kotornya sudah nampak. Motornya sudah nampak. Ya. Nah kalau yang ini sih, kalau yang contra angle ini jarang dipakai sih, ini hanya untuk maintenance ke Surgic Pro mikromotor ini. Makanya kita tadi membahas bagaimana cara maintenance handpiece. Ada yang ditanyakan cara Dari maintenance? Oka ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut ke yang mikromotor ini kan penggunaannya di OK untuk OD ya. Implan pun juga bisa tapi jarang. Nah kalau untuk di OK itu kan biasanya mungkin dokter Yosapat atau siapa ya dokter yang lainnya itu kan ya itu sudah tahu lah kalau OD itu pasti gearnya 1:1 itu untuk tindakan. Nah tapi kalau untuk maintenance kalibrasi mesin ini tidak perlu harus nunggu teknisi, seminggu sekali harus udah bisa kok sendiri gitu. Tapi gearnya harus 20:1. Handpiece-nya menggunakan yang contra angle ini, jangan pakai yang ini gitu. Pakai yang ini, masukin gearnya, pastikan ini kekunci. Gearnya 20:1, bukan 1:1 itu. Terus menggunakan mata bor yang heksagon bentuknya ini, sini segi 5 ya, 6, segi 6, sorry, heksagon, segi 6. Kalau sudah tertancap, langsung pencet kalibrasi ini 3 detikan. Dah, muncul kal. Ini belum beroperasi. Nah, kalibrasi ini ada yang dengan beban, tanpa beban, dan kecepatan. Kalau yang pertama itu tanpa beban. Iya, tanpa beban. Tanpa beban dalam artian tidak nancap ke sini.
Ini kan sama-sama heksagon sini gitu. Nah ini nanti untuk kalibrasi yang dengan beban. Tanpa beban yang pertama sudah, lanjut pencet sekali aja. Jadi kalau untuk maintenance ini tidak perlu harus atomnya sih. Ini biar awet. Dia muter handpiece-nya. Mana Dan muternya mana mas? udah selesai. Tadi. Muternya mana? Muternya di sini. Oh. Mata bodi muter. Pelan muternya. Iya pelan. Lalu yang kedua dengan beban dimasukin ke sini, benar-benar masuk. Nah udah, pencet K lagi. Ditahan handpiece-nya karena dia nanti akan muter. Ininya akan muter. Gitu. Dan selesai. Nah yang terakhir itu kecepatan. Handpiece-nya dilepas saja. Baru pencet K. Nanti dari suara handpiece-nya. Sudah selesai. Itu kalibrasinya yang sangat mudah. Lepas, main lagi, misalkan bisa main lagi, handpiece flat, gearnya jangan lupa diganti jadi 1:1. Udah, main lagi OD-nya. Seperti itu. Idealnya berapa kali? Kalibrasi ya seminggu sekali. Iya, jadi nggak perlu pakai atom. Tiap Senin. Ya boleh, monggo di atas ya seminggu sekali nggak apa-apa. Perawatnya bisa ya? Cukup. Cukup perawat juga bisa kok, sebenarnya udah simpel. Tadi ada videonya di Mbak Erwin. Seminggu sekali. Berarti minimal 1 bulan 4 kali. Ya, gitu untuk menjaga keawetan mesinnya ini supaya lebih presisi. Begitu. Di sini